Selamat datang di channel Kamus Cuan. Terima kasih kepada semua teman-teman traders yang sudah subscribe. Bagi teman-teman traders yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dan analisa teknikal yang akan saya upload secara rutin ya teman-teman traders. Di edisi kali ini, seperti biasa ya, di hari Senin saya akan update weekly chart dan daily chart dari Bitcoin, Ethereum, dan Binance ya teman-teman traders. Ya seperti biasa kita mulai dari Bitcoin ya. Ini adalah weekly chart dari Bitcoin ya teman-teman traders. Ini adalah candle untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman traders. Jadi candle yang minggu lalu ini ditutup dengan candle hijau ya teman-teman traders. Nah di edisi sebelumnya kan terbentuk doji ya. Di minggu sebelumnya itu terbentuk doji. Di edisi sebelumnya kami sampaikan kita butuh satu candle konfirmasi. Betul ya teman-teman traders. Nah candle konfirmasinya kalau hijau bagus. Nah ini terbentuklah candle hijau. Maka dia akan melanjutkan kenaikan. Nah seperti ini ya. Candle untuk minggu ini dia sudah berada di atas EMA 10 weekly dari Bitcoin ya teman-teman traders. Semoga ini adalah awal yang bagus ya. Nah bila nanti sampai 1 minggu ke depan candlenya ini masih hijau, maka targetnya itu adalah akan menuju ke garis orange ini ya, yaitu EMA 200 weekly-nya ya teman-teman traders. Saat ini berada di harga 26.900. Kira-kira seperti ini ya. Kalau targetnya ya seperti edisi sebelumnya juga sudah kita jelaskan. Jadi ini adalah penjelasan singkatnya ya. Kalau secara tren ini sudah bagus ya, sudah bagus. Kenapa? Dia sudah berada di atas garis EMA 10 weekly-nya. Bagaimana dengan daily-nya? Coba kita lihat daily-nya ya. Nah, ini adalah chart Bitcoin daily ya. Nah daily-nya juga sama, sudah bagus. Kenapa? Sudah berada di atas garis EMA 10, 20, dan 50 ya. Ini semoga menjadi awal bullish yang bagus. Nah, kalau Bitcoin bisa bertahan di atas EMA 10, 20, dan 50-nya, maka besar peluang akan menuju ke target berikutnya yaitu EMA 150-nya yaitu di 28.800. Namun sebelumnya ada satu resisten kuatnya yaitu di sekitaran harga 25 ribuan ya teman-teman traders. Nah bila 25 ribuan ini bisa dilampaui, maka target berikutnya itu adalah garis hijau ini adalah EMA 150 daily-nya ya teman-teman traders. Nah demikianlah penjelasan singkat dari Bitcoin. Secara tren sudah bagus ya teman-teman traders. Bagi teman-teman traders yang sudah beli ya, sudah cicil beli di sekitaran sini ya, pada saat candlenya berada di atas EMA 10 dan EMA 20, sudah cicil beli di sekitaran sini, masih bisa di hold sepanjang masih berada di atas garis EMA 10 dan EMA 20 ya teman-teman traders. Biasanya kalau candlenya dekat dengan EMA 20, saya akan menggunakan EMA 20 ini sebagai trailing stop saya. Bila dia jebol dengan volume besar ya, pada saat tutup pun, saat closing pun candlenya di bawah EMA 20, maka saya akan pertimbangkan untuk taking profit ataupun cut loss ya. Kira-kira seperti itu teman-teman traders. Itu style saya ya, tapi ya terserah style trading teman-teman traders. Ini saya berusaha menjelaskan style trading saya yang biasa saya lakukan untuk analisa, sehingga saya bisa profit konsisten. Profit konsisten itu maksudnya dalam 1 bulan ya, hasil trading kita tuh ya pastikan ada profit, ada loss ya, mungkin ada salah posisi, kita cut loss segala macam. Bila ditotalin itu ya tetap profit. Makanya itu saya sebut profit konsisten. Bukan 1000 kali masuk 1000 kali profit, itu bullshit ya teman-teman traders. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Bitcoin, sepertinya di edisi minggu lalu itu kita ada kuis ya. Di edisi minggu lalu itu kita ada kuis. Nah ini dia, ini ada kuis. Wah tapi komennya baru 4, nggak bisa kita undi ya, karena saya janjikan akan saya undi di hari ini bila komennya itu minimal ada 50 orang ikutan komen ya.
Tapi nggak apa-apa, nanti kuis ini akan saya lanjutkan di edisi kali ini ya teman-teman traders. Yang sudah menjawab di sini boleh dijawab kembali nantinya ya. Ternyata baru 4 komen ya teman-teman traders. Di saham ini juga ya, kalau nggak salah di sini juga ada kuis, cuman nah ini ada kuis juga. Pertanyaannya beda, boleh ikut dua-dua. Cuma ini pun cuma 2 komen. Apakah teman-teman traders yang bergabung di sini kurang suka kuis ya, mungkin lebih suka dengan analisa teknikalnya saja ya, sehingga dapat ilmunya bisa diterapkan, bisa profit konsisten juga ya. Selanjutnya coba kita analisa Ethereum. Ya, ini adalah chart weekly dari Ethereum ya. Candle minggu lalu ini ditutup dengan candle hijau yang cukup bagus ya. Minggu sebelumnya ya, di edisi sebelumnya itu terbentuk doji ya, seperti yang pernah saya sampaikan di edisi sebelumnya. Kalau dia candle doji itu kita butuh satu candle konfirmasi. Nah, candle konfirmasinya ini ada hijau ya, semoga ya candle minggu ini juga akan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya, yaitu di EMA 50 weekly-nya di sekitaran harga 2327 ya teman-teman traders. Dan candle minggu ini juga sangat bagus ya, dia berada di atas EMA 20 weekly-nya ya. Semoga EMA 20 weekly-nya ini cukup kuat untuk menahannya, sehingga bisa melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di EMA 50 weekly-nya di sekitaran harga 2327 ya teman-teman traders. Kalau dari segi chart sudah bagus ya, ini sudah bagus sekali. Coba kita lihat daily-nya. Nah, kalau daily-nya juga bagus ya. Saat ini dia sudah dekat dengan garis EMA 150-nya. Namun kalau yang daily belum berhasil break ya. Nah, bagi teman-teman traders yang sudah punya stok di harga bawah ya, masih bisa di hold sepanjang masih berada di atas garis EMA 10 dan EMA 20 ya. Kira beberapa hari ke depan ini kalau masih gagal break EMA 150, mau di taking profit sebagian dulu boleh. Sebagian lagi dikawal dengan EMA 10 atau EMA 20. Kalau saya biasanya lebih suka mengawalnya dengan EMA 20. Kenapa? Karena EMA 10 ini sering false signal ya, sinyal palsu. Contohnya ini, nah ini dia close di bawah EMA 10 ya, besoknya dia naik lagi. Nah jadi sering terjadi sinyal palsu seperti ini juga. Dia tutupnya di bawah EMA 10, besoknya dia terbang lagi. Nah, EMA 10 ini intinya mungkin lampu kuning lah ya bagi kita. Kalau dia jebol EMA 10 ya kita siap-siap ya, siap-siap untuk ngawal dengan EMA 20 ya. Mungkin ini lampu kuning. Kalau EMA 20 ini kita ibaratkan lampu merah lah ya teman-teman traders. Itu lampu merah, artinya kita harus segera out, segera taking profit supaya profit kita tidak hanyut lah, kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Nah, bila dia berhasil break EMA 150-nya, maka dia akan menuju ke EMA 200 weekly-nya, yaitu di harga 2131 ya teman-teman traders. Nah, ini adalah penjelasan untuk Ethereum. Bagaimana dengan Binance? Kita langsung ke TKP. Ya, Binance kita seperti biasa kita mulai dari weekly dulu ya. Nah, candle di minggu yang lalu itu adalah candle ini ya. Dia sudah berhasil break EMA 20 ya waktu itu ya, di edisi sebelumnya ya. Nah, kita menjelaskan ini belum termasuk break karena masih setengah yang berada di atas. Kita butuh satu candle konfirmasi. Nah, candle konfirmasi minggu lalu ini terbentuk candle doji merah ya, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena masih berada di atas garis EMA 20-nya. Dan ini adalah candle untuk 1 minggu ke depan ini juga berada di atas garis EMA 20 weekly-nya ya. Jadi ini masih termasuk bagus. Nah, bila beberapa hari ke depan ya dia dapat bertahan di atas garis EMA 20 weekly-nya, maka Binance akan menuju ke resisten berikutnya, yaitu di EMA 50 weekly-nya di 344 ya teman-teman traders. Nah, kalau dari segi tren untuk yang weekly juga sudah sangat bagus. Coba kita lihat daily-nya. Ini adalah chart daily dari Binance ya teman-teman traders. Nah, Binance ini dia berhasil break EMA 150-nya di candle ini. Kemudian dia retest lagi ya. Retest, kemudian dia naik lagi. Dan sudah beberapa kali dia gagal break EMA 200 daily-nya ya teman-teman traders. Sehingga hari ini dia pullback.
Dia pullback kemudian berhasil ditahan oleh EMA 10 daily-nya ya teman-teman traders. Nah ini apakah dia akan kembali naik untuk retest lagi ya, kita lihat ya. Tadi dia berusaha untuk tembus tapi belum sanggup tembus, dia sudah turun kembali ya teman-teman traders. Ini dipantau saja ya bagi teman-teman traders yang masih punya stok di harga bawah ya. Masih bisa di hold sepanjang masih berada di atas garis EMA 10 dan EMA 20. Seperti yang tadi saya sampaikan, garis EMA 10 ini kita ibaratkan lampu kuning. Kalau dia jebol berarti kita siap-siap. Garis EMA 20 ini adalah ibaratnya lampu merah ya. Nah lampu merah itu ibaratnya kita sudah harus siap-siap untuk taking profit ataupun untuk cut loss bagi yang baru masuk ya teman-teman traders. Nah bagi teman-teman traders yang pada saat di sini ya dia udah break, takutnya ini adalah fast break, sudah taking profit sebagian ya nggak masalah ya, nggak apa-apa ya teman-teman traders. Nah ini kan dia lagi pullback, kalau dia berhasil mantul dari garis EMA 20-nya ini bisa masuk kembali ya teman-teman traders, bisa di buy kembali dan dikawal terus dengan garis EMA 20-nya. Tapi kalau di sini sudah taking profit sebagian, nggak mau masuk lagi nggak apa-apa, karena ini adalah titik yang cukup riskannya ini adalah titik yang cukup riskan ya. Nah, kenapa kalau dia gagal bertahan di atas EMA 20 ini, maka dia akan menuju akan retest EMA 50 daily-nya di harga 285. Kalau EMA 20-nya saat ini berada di harga 306 ya teman-teman traders. Ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau nanti dia ada mantul dari garis EMA 20 ini, mau entry boleh, tapi jangan banyak-banyak dulu, tunggu lagi apakah dia berhasil break EMA 150-nya, karena ini udah sangat dekat, ini sangat riskan ya teman-teman traders. Tapi kalau misalnya dia kena EMA 20, dia langsung mantul dan ditutup di atas garis EMA 150, mungkin itu boleh masuk ya, lebih bagus lagi. Tapi kalau dia closingnya di bawah EMA 150 itu agak riskan sedikit. Tapi ya lebih bagusnya, lebih amannya sih sebaiknya wait and see lah teman-teman traders, kalau itu menurut style trading saya ya. Karena saya meminimalisir resiko, saya nggak agresif ya, masuk ternyata ujung-ujungnya cut loss. Saya cukup berhati-hati. Nah kenapa? Karena prinsip saya kalau sebuah kripto maupun saham kalau dia mau bullish itu waktunya panjang bagi kita untuk entry. Contohnya ya, nah ini dia waktu mulai bullish sudah berada di atas garis EMA 20 ini ya. Nah dia ini mulai bullish ini di tanggal berapa ini candle ini? 14 Juli ya teman-teman traders. Nah sampai hari ini tanggal 15 Agustus, sudah 1 bulan teman-teman traders. Nah kalau sebuah kripto maupun sebuah saham itu dia mau bullish itu waktunya panjang, jadi tidak perlu FOMO, tidak perlu takut ketinggalan. Nah contohnya ini, kalau dia mau mantul ya, kita fixkan kalau dia mantulnya di atas EMA 150, kita baru entry pun belum terlambat, karena dia pasti akan naik lagi menuju ke EMA 200. Nah kalau dia tembus ataupun kita mau buy on break boleh, karena dia sudah beberapa kali dia gagal break EMA 200 ini ya. Kita buy on break ya, kita break pada saat dia break EMA 200 ini dengan volume yang besar boleh. Itu namanya strategi buy on break. Nah, buy on break out. Ya kita itu terserah style trading teman-teman. Tadi saya cuma berusaha menjelaskan kekuatan garis-garis EMA ini ya, dan saya berusaha patuh dengan garis-garis EMA ini supaya profit saya bisa konsisten. Karena dulunya awalnya waktu saya mulai trading tuh saya bandel, mungkin sama seperti teman-teman traders yang masa iya baru naik, masa iya. Ternyata benar, market makernya ngeprank ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman traders ya. Begitu dia jebol EMA 20, longsor ibaratnya ya kan. Nah dia sudah sering saya kena begitu ya, otomatis saya bertekad pada diri sendiri, saya anggap ini adalah rambu-rambu lalu lintas. EMA 10 itu kita ibaratkan lampu kuning, EMA 20 itu adalah lampu merah. Begitu dia jebol kita harus siap-siap memantau ya, harus siap-siap memantau. Kalau dia close-nya di bawah EMA 20, nah besoknya kita harus mencari celah untuk sell on strength. Tapi kalau kita waktu dia close di bawah EMA 20 mau langsung jual juga tidak masalah ya, karena itu lebih besar kemungkinan dia akan bergerak turun. Kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Itu pengalaman trading saya share ke teman-teman traders ya. Semoga teman-teman traders bisa
mengerti ya, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman traders dalam mengambil keputusan sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah saya lakukan ya teman-teman traders. Nah, oke, mungkin sudah cukup jelas yang saya sampaikan, ini mungkin pun sudah terlalu panjang. Langsung saja ya saya tutup dengan kuis. Ya, pertanyaan sama dengan kuis yang minggu lalu. Ya, kita geser ke Bitcoin karena pertanyaannya berkaitan dengan Bitcoin. Weekly-nya ya. Nah, Bitcoin pernah ya, menurut historinya pernah berada di bawah garis EMA 200 weekly-nya juga. Sama seperti saat ini ya. Nah, saat ini sudah berapa minggu kita hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ini adalah minggu ke-10. Tapi pertanyaannya bukan ini. Nah, sejarah Bitcoin berada di bawah garis EMA 200 weekly-nya, yang terpanjang itu berapa minggu? Nah, pertanyaannya itu silakan teman-teman traders cari di chartnya ya, ataupun di edisi-edisi sebelumnya yang sudah pernah saya posting, bisa ditonton kembali karena saya sudah beberapa kali menyinggung sudah berapa minggu ya dia di bawah garis EMA 200 dan sejarahnya paling lama berapa minggu dia di bawah garis EMA 200-nya, bisa ditonton kembali yang edisi sebelumnya ya, edisi weekly kita ya yang kita posting 1 minggu sekali itu ya teman-teman traders. Nah, jadi silakan komen di kolom komentar, formatnya tetap sama ya, jawabannya titik-titik minggu buka kurung ID Instagram teman-teman traders yang ID-nya apa, sehingga kalau nanti kita pada saat kita undi dengan Common Picker ya kalau nggak salah, dengan aplikasi Common Picker, siapa tahu teman-teman traders yang terpilih saya bisa DM ke Instagram teman-teman traders, kira-kira seperti itu ya. Ya, supaya bisa menghubungi teman-teman traders, atau teman-teman traders juga bisa melihat pengumumannya di semua sosmed kita, yaitu di Telegram, Instagram, maupun di Twitter Kamus Cuan ya teman-teman traders. Syaratnya juga sama, yaitu minimal 50 komentar ya teman-teman traders. Satu orang satu komentar, minimum 50 komentar, maka ini akan kita undi di hari Senin minggu depan. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Oke, cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.